Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, oleh karena perlindungan dan berkat-Mu sepanjang malam hingga saat ini. Di saat yang indah ini ya Tuhan, kami rindu mendengarkan sabda firman-Mu. Berbicaralah kepada kami, berikanlah kami pengertian mengenai apa yang harus kami lakukan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat di dalam Kejadian pasal 3 ayat yang ke-6. Tertulis demikian, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula, pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, tawaran dosa seringkali dibungkus dengan 3 ciri seperti buah pohon yang dilarang Tuhan untuk dimakan. Perhatikan dalam ayat ini, buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu nampaknya baik untuk dimakan, sedap kelihatannya, dan menarik hati. Hawa melihat tawaran yang begitu menarik dari buah terlarang itu, dan ia pun memakannya. Bukankah 3 hal ini, saudara, yang seringkali membungkus dosa-dosa yang hendak menggoda kita? Kita perlu berhati-hati dengan hal-hal yang kelihatannya baik, sedap, dan menarik. Karena yang baik, yang sedap, dan yang menarik itu belum tentu adalah hal yang benar dan yang dikenan oleh Tuhan. Tipu daya iblis membuat kita bisa terkecoh, sehingga mempercayai penglihatan dan perasaan kita, serta mengabaikan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Sebelum kita menyesal, saudara, lebih baik kita waspada. Saudara yang dikasihi Tuhan, 3 hal yang disebutkan dalam ayat ini mewakili 3 area dosa. Yang pertama, baik untuk dimakan, berbicara tentang keinginan daging. Yang kedua, sedap kelihatannya, berbicara tentang keinginan mata. Dan yang ketiga, menarik hati karena memberi pengertian, berbicara tentang keangkuhan hidup. Dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ke-16 dikatakan, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, semuanya itu menyebabkan kita berdosa di hadapan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, awal dari kejatuhan Hawa dan juga Adam yang ada bersama-sama dengan Hawa pada waktu itu adalah mereka berada dekat-dekat dengan pohon yang buahnya dilarang oleh Tuhan untuk dimakan. Kemudian Hawa berbincang dengan iblis dan mempercayai perkataan iblis, serta mengulurkan tangannya untuk mengambil dan memakan buah itu. Pesan firman Tuhan bagi kita melalui renungan hari ini adalah, yang pertama, berhati-hatilah dengan perkara-perkara yang kelihatannya baik, sedap, dan menarik hati. Jagalah hati kita, saudara, dengan firman Tuhan, dan taatilah firman Tuhan dengan sepenuh hati. Apapun hal yang menarik hati saudara, meskipun kelihatan baik dan sedap, tetapkan hati untuk mentaati firman Tuhan. Yang kedua,
Jangan dekat-dekat dengan hal-hal yang dapat membuat kita berdosa kepada Tuhan. Salah satu bagian dari permohonan doa Bapa kami adalah jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak membawa kita ke dalam pencobaan, tapi seringkali diri kita sendirilah yang membawa diri kita dekat-dekat dengan pencobaan. Karena itu saudara, perhatikan, jangan mendekati pencobaan supaya kita tidak jatuh ke dalam dosa. Yang ketiga, jangan kompromi dengan iblis dan jangan mempercayai tipu dayanya. Iblis hanya bisa menipu kita, memperdayai kita untuk jatuh ke dalam dosa. Tapi jangan kompromi, jangan percayai dia. Lawan dia dengan kuasa firman Tuhan. Yang keempat saudara, jangan bertindak melakukan sesuatu yang dilarang Tuhan. Hawa tidak akan berdosa selama dia belum memakan buah yang dilarang oleh Tuhan itu. Kalau ada pikiran atau iblis yang menggoda kita untuk melakukan dosa, lawanlah itu saudara, dan jagalah diri kita agar tidak melakukan dosa di hadapan Tuhan. Yang kelima saudara, jangan berdiam diri ketika melihat seseorang ada dalam godaan dosa. Kita harus menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Adam ada bersama-sama dengan Hawa pada waktu itu, tapi ia tidak melakukan sesuatu untuk mencegah Hawa dari perbuatan dosa. Saudara dan saya adalah garam dan terang dunia. Mari kita benar-benar berfungsi untuk menjadi terang dan garam bagi dunia ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus dalam keadaannya sebagai manusia pernah dicobai oleh iblis dalam ketiga area ini. Setelah ia berpuasa 40 hari lamanya, ia dicobai dalam 3 aspek ini, yaitu keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Tapi Tuhan Yesus melawan semua tipu daya iblis dengan kuasa firman Tuhan. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, kita hidup dalam pimpinan Roh Kudus setiap hari. Taatilah firman Tuhan dan minta Roh Kudus untuk menuntun kita berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang mengajarkan kami untuk waspada terhadap hal-hal yang kelihatannya baik, sedap, dan menarik hati. Karena tidak semua hal yang baik dan sedap dan menarik hati itu merupakan hal yang benar dan berkenan di hadapan Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, tuntun kami, berikan kami hikmat ya Roh Kudus, untuk kami dapat berjalan seturut dengan kehendak firman-Mu, sehingga kami dapat menghindari cobaan-cobaan dan hal-hal yang bisa membuat kami jatuh ke dalam dosa. Pegang tangan kami Tuhan, kami tidak mampu berjalan sendiri tanpa Engkau. Lingkupi kami dengan kuat kuasa-Mu, sertai kami dalam setiap langkah dan perjalanan hidup kami di bumi ini, supaya kami tidak mendukakan hati-Mu, tetapi kehidupan kami selalu dapat menyenangkan Engkau ya Tuhan, dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Pimpin kami di sepanjang hari ini, dalam segala aktivitas kami, apapun yang kami kerjakan, semua yang kami lakukan pada hari ini, biarlah ada dalam berkat dan pimpinan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.